Oke, selamat bertemu kembali di channel yang begitu-begitu aja, segitu-segitu aja, nggak ada perkembangannya. Jadi please, sebelum saya pusing, stres, teman-teman, tolong didukung channelnya ya, di subscribe. Misalkan mau keluar di video ini, tolong di subscribe dulu, setelah subscribe ya udahlah, pergilah, nggak apa-apa lah. Ini video juga nggak ada bagus-bagusnya, mungkin ya mungkin. Tapi kalau menurut teman-teman ada bagusnya ya ditonton sampai habis ya videonya ya. Saya pengen ngerespon ya, jadi ngerespon ada anak didik saya yang apa ya, dia tuh curhat masalah, dia tuh di apa, mungkin diejek atau gimana ya, diejek sama temennya mungkin ya, dan dia tuh merasa sakit hati dan mungkin sampai nangis juga sih kalau nggak salah ya. Jadi ya sebetulnya respon saya sih bingung, sebetulnya saya mau ngasih apa, karena kalau misalkan kejadian seperti itu, kalau saya pribadi itu saya lebih baik menguatkan orang yang dijelekan itu daripada orang yang menjelekan. Karena kalau misalkan kita ngurusin yang menjelekannya itu, saya pikir itu rada sulit lah gitu ya, karena memang mungkin pertama memang sifatnya seperti itu dan dia merasa itu main-main aja, maksudnya cuman main-main aja, nggak serius gitu ngomongnya. Tapi mungkin orang yang nerima itu mungkin dia merasa merasa di apa, nerimanya itu beda, mungkin dia merasa kayaknya dia beneran yang ngomong itu gitu. Sebetulnya yang ngomongnya itu main-main aja. Jadi kalau misalkan kasusnya ada orang curhat seperti itu, saya lebih baik ngobrol sama yang yang mungkin dikatain ya, daripada yang ngatain gitu. Pertama itu, yang kedua saya ngerasa ya udahlah, kalau misalkan ada orang yang menghina kita, menyinggung kita, ya udah, terus mau gimana tuh, maksudnya biasanya itu kan masalah itu timbul itu bukan karena masalahnya gitu, tapi timbul itu karena reaksi kita terhadap masalah tersebut gitu. Kalau misalkan masalahnya kecil bisa jadi gede, masalah gede apalagi. Jadi biasanya yang jadi masalah itu bukan masalah intinya sebetulnya, tapi reaksi kita, respon kita terhadap masalah itu. Selama respon kita biasa-biasa aja, nggak terlalu ambil hati, nggak terlalu baper gitu ya kalau bahasa sekarang, saya rasa nggak akan ada masalah gitu. Lagian ya, nih kalau misalkan ibu bapak, teman-teman semua merespon semua hal yang dikatakan orang lain ke kita itu dengan berlebihan, kita akan capek sendiri, Bu. Saya kira begitu ya. Jadi kita akan capek sendiri karena kita kita terlalu mengingat-ingat, kita terlalu terlalu perhatian sama kata-kata orang gitu, dan itu capek menurut saya. Jadi supaya hidup kita lebih tenang, menurut saya ya udahlah, kalau misalkan memang perkataan itu nyakitin kita, ya udahlah, karena memang ya hidup ya kayak gitu ya. Misalkan ibu mau ngapain juga pasti ada orang yang nggak suka sama kita, itu udah pasti. Setiap apapun yang kita lakukan pasti ada pro dan kontranya, ada orang yang suka, ada yang nggak suka gitu. Jadi saya kira udahlah, jangan terlalu diambil hati. Mau itu yang dikatakan ke kita itu benar atau salah, ya sudahlah. Kalau misalkan benar, ya udah, kita terima aja, ikhlas, kita memang begini apa adanya. Kalau misalkan nggak benar juga, ya sudahlah. Kita juga kalau misalkan harus menjawab semua kata-kata ke orang ke kita, capek juga Pak. Jadi akhirnya hidup kita itu capek ngurusin mulut-mulut mereka gitu. Jadi udahlah, kalau misalkan itu memang nggak benar, udah, kita mendingan fokus ke diri kita sendiri aja. Kita fokus meningkatkan kualitas kita aja gitu, nggak usah ngerespon terlalu berlebihan atas perkataan orang gitu. Jadi mungkin ya karena yang curhat ke saya itu memang perempuan gitu, jadi anak didik saya perempuan, memang mungkin karena perasaan, kalau perempuan mungkin rata-rata lembut perasaannya ya, jadi menerima perkataan yang mungkin sedikit membuat dia sakit hati, ya nangis lah, itu normal ya. Bahkan cowok juga ada yang kayak gitulah, itu normal sih. Tapi ya jangan berlebihan juga sih menurut saya. Udahlah, kalau misalkan orang mau ngomong apa, ya sudah, mau diapain lagi, udah. Kalau misalkan itu benar, kata saya juga, ya itulah kita padanya gitu. Kalau misalkan salah, ya kita introspeksi supaya lebih benar gimana. Ya udah, kita nggak usah terlalu banyak terlalu dalam merespon
setiap perkataan orang gitu. Jangan sampai karena perkataan orang kita jadi fokus ke situ, sementara kita nggak bisa mengembangkan potensi kita. Jadi udah fokus aja Bu, mendingan kita fokus sama diri kita sendiri. Kalau misalkan nanti juga lama-lama mereka capek sendiri kok, saya yakin. Kalau misalkan karena biasanya gini ya, orang yang ngatain itu dia mengharapkan respon dari kita itu, dia mengharapkan respon yang lebih dari kita. Jadi itu salah satu tujuan mereka gitu. Kalau misalkan respon kita biasa-biasa aja, nggak terlalu berlebihan, sekedarnya aja, biasanya merekanya juga capek sendiri lama-lama gitu. Justru mereka mengharapkan respon yang berlebihan dari kita supaya mereka juga bisa terus-terusan ngomongin gitu ya. Jadi nanti kemana-mana omongannya. Tapi kalau misalkan kita responnya udahlah diemin aja, nanti juga dia malu, bukan ya, mungkin malu sendiri, capek sendiri, mungkin nanti juga berhenti sendiri, udahlah. Jadi saran saya untuk bukan ini ya, teman juga, terus anak didik saya juga, kalau misalkan orang yang ngomongin kamu sampai kamu nangis sakit hati, ya sudahlah, biarin aja, kita fokus aja sama diri kita sendiri. Dan kita harus sadar bahwa itulah keanekaragaman dalam kehidupan. Maksudnya tiap orang punya cerita sendiri, tiap orang punya karakter sendiri. Jadi ya kita harus legowo lah ya, harus ikhlas legowo bahwa memang itulah hidup gitu. Kalau misalkan di sekolah ada yang kayak gitu, ya bukan hanya di sekolah, jadi di sekolah ada yang kayak gitu, di lingkungan masyarakat juga ada yang kayak gitu. Mungkin levelnya lebih kasar mungkin bisa daripada di sekolah. Ya sudahlah, memang kayak gitulah hidup ya. Jadi jangan terlalu baper, jangan terlalu diambil hati, udah fokus aja sama diri sendiri, kualitas diri kita ditingkatin aja, nanti juga mereka capek sendiri. Mungkin itu ya yang bisa ini ya, karena waktu anak didik saya itu curhat kayak gitu, saya pusing ya, karena waktu itu mungkin saya sedang mikirin hal lain, saya sedang mikirin kerjaan yang lain, jadi saya nggak bisa terlalu menjawab gimana gitu. Dan ya mungkin mudah-mudahan ini bisa membantu ya, terus ya setidaknya untuk menjawab lah bagaimana cara. Ya udahlah, nikmatin aja, hidup memang kayak gitu, kita perlu kesabaran, toh dunia kan tempatnya ujian ya. Jadi ya sudah, kita fokus aja sama diri kita sendiri, toh keberhasilan kita, rezeki kita, dan lain sebagainya itu udah ada yang ngatur, bukan mereka yang ngomongin kita yang ngatur. Mau seluruh dunia ngomongin kita, kalau misalkan kita memang fokus sama diri kita sendiri dan kita yakin kita berhasil, toh kita akan berhasil juga. Jadi begitu ya. Untuk saya nggak mungkin sebutin namanya karena memang itu yang nggak mungkin, jadi ada privacy lah ya. Tapi untuk Anda ibu yang merasa ini untuk ibu, dan mungkin untuk semua juga ya, mungkin ada sedikit ilmu lah, sabar aja, sabar, tawakal, ikhtiar, dan sebagainya. Jangan terlalu pikirin omongan orang lain ya. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan ada sedikit manfaat lah ya untuk ibu yang khusus itu sama yang lainnya juga. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat, tetap terus memperbaiki diri. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita keberkahan di setiap langkah yang kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.